Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali bertemu dan berjumpa dengan Anda semua di video channel YouTube saya ini. Saya Evan Jaya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Untuk teman-teman YouTuber yang selalu setia dan selalu menyaksikan, selalu menanti-nantikan dan menunggu hasil ramalan zodiak, show dan lika-liku kehidupan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini uh, kali ini saya akan melanjutkan hasil ramalan, yaitu ramalan yang terakhir, ya, itu adalah tingkatan yang ke-8, yaitu orang yang bersio kambing ya. Nah, jadi di sini biasanya orang yang bersio kambing itu kan wataknya tuh, jiwanya tuh lemah lembut ya. Jiwanya tuh, tutur katanya, orangnya juga biasanya di luar jinak tapi di dalamnya sangat buas ya. Nah, jadi di sini hampir sama dengan orang yang berzodiak Taurus ya. Nah, orang sifatnya seperti itu ya. Nah, oke, orang yang bersio kambing itu biasanya tutur katanya baik, jiwa pelajar ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut lagi, saya akan meminta teman-teman supaya selalu mensupport saya dengan cara like dan subscribe ya video channel YouTube saya ini, supaya selalu tetap berkembang dan selalu memberikan motivasi kepada Anda semua ya teman-teman YouTuber. Jadi di sini saya akan tetap berjuang, selalu berusaha untuk melakukan sebuah video ramalan yang terbaik buat Anda semua ya. Karena teman-teman selalu menanti-nantikan, selalu percaya dan selalu merasa menarik hasil ramalan saya untuk Anda semua ya. Oke teman-teman, di sini sebelum saya menerawang, kiranya teman-teman juga ikut mencurahkan hati dan jiwa Anda, pikiran Anda, segala macamnya ke dalam video channel YouTube saya ini ya, supaya saya bisa mengambil aura positif dari Anda semua, segala hal yang berhubungan dengan situasi kondisi di bulan 11 di bulan November tahun 2020. Oke, teman-teman, di sini sambil saya akan menerawang, teman-teman berusahalah curahkanlah semua semua pemikiran Anda, hati dan jiwa Anda, supaya saya bisa menangkap aura positif Anda. Nah, teman-teman, di sini di bulan 11 ini eh di bulan 11 ini penuh dengan gejolak ya, gejolak semangat yang sangat luar biasa, rasa emosional juga rasa tinggi ya. Ini juga suatu harapan yang sangat tinggi, cuman di sini saya lihat harapannya masih sangat kecil sekali ya. Karena memang sesuatu harapan, suatu cita-cita itu kan mungkin kita bisa berharap dan kita selalu ingin menggapai cita-cita itu setinggi langit ya. Walaupun seberapa tinggi langit pun juga kita akan mencapai setinggi langit ya. Nah, itu adalah kata-kata kiasan supaya kita selalu ingin berjuang dan semangat, selalu berusaha mengikhtiarkan segala hal itu untuk mendapatkan suatu cita-cita yang baik ke depannya ya. Oke, teman-teman, di sini itulah aura positif yang saya tangkap. Terus yang kedua, eh, memang di bulan 11 ini sih memang lebih banyak frustasi, lebih banyak stresnya ya. Karena memang di samping itu banyak dirundung banyak masalah, apalagi berhubungan dengan pekerjaan, kekeluargaan, percintaan Anda ya. Terus juga di sini ya mungkin kalau saya lihat ya, teman-teman berharap supaya bisa memperoleh suatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi lebih jauh lebih baik ya. Karena di bulan 11 ini tidak hanya ujian cobaan yang datang menghampiri Anda, cuman kesabaran juga dilatih ya, supaya lebih kuat dan lebih mandiri, lebih dewasa, supaya jangan cepat putus asa dalam melakukan sesuatu ya. Nah, oke, itu aura positif yang bisa saya tangkap untuk orang yang bersio kambing di bulan 11. Oke, di sini teman-teman, tanpa ngomong panjang lebar, basa-basi ya, saya akan melanjutkan dengan menyeduhkan air putih dengan ditandai lonceng tanda berbunyi. Oke, di sini teman-teman, saya akan menyeduhkan air dulu untuk melihat aura Anda ya, teman-teman.
Oke, teman-teman di sini kalau saya lihat di sini ada banyak batu-batu ya, bebatuan ini, tapi bebatuan ini ada di kayak seperti eh, berada di suatu lautan, tapi lautannya tidak dangkal. Bisa dibilang lautan itu kayak seperti sungai, cuman dia sungainya itu alirannya sangat tenang sekali ya. Di sini tidak ada suatu biasanya kan ada air terjun kan turun sebagai kayak seperti aliran sungai. Habis itu ada banyak banyak terumbu karang, banyak batu bebatuan yang besar ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat di sini alirannya itu aliran sungai itu sangat tenang sekali. Cuman kalau dilihat di dalamnya itu banyak sekali bebatuan ya. Nah, itu juga ada di sini ada banyak ikan-ikan kecil ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini yang lebih mencoloknya sih bebatuan ya. Tapi bebatuan itu nggak terlalu besar ya teman-teman. Itu juga aliran sungai juga sangat nggak terlalu dangkal, juga tidak terlalu kuat ya aliran sungainya, biasa-biasa saja. Terus juga di situ kelihatannya itu kayak seperti hidup di padang gurun, cumannya dia itu eh, kalau dilihat dari aura airnya ini sih memang seperti bukan hidup di padang gurun, cuman ya sepertinya sih memang kalau saya lihat dia tuh ada hidup di suatu tempat, cuman lebih banyaknya tuh ada banyak pasir, cuman tidak ada rumah, tidak ada pepohonan. Di situ kalau saya lihat kalau kayak seperti dipisahkan dua tempat ya. Tengah-tengahnya itu ada aliran sungai gitu ya. Nah, cuman di sini kalau saya lihat sih memang tidak ada sesuatu hal yang membebani Anda. Cuman di bulan 11 ini sih memang Anda diharapkan untuk lebih banyak bersabar, lebih banyak merencanakan sesuatu dan tujuan itu dengan baik ya. Cuman di sini bulan 11 itu ada penuh dengan kedamaian hati ya. Makanya di sini ada aura aliran sungai yang sangat tenang sekali dan lebih banyak kelihatan bebatuan daripada banyak ikan gitu ya. Nah, jadi di sini ada nampak beberapa ekor aja ya. Ikannya itu sangat kecil sekali yang berwarna sangat kemerah-merahan ya, warna merah ya. Nah, jadi di sini itu ikan itu ya ada beberapa saja warna ikan merah itu melambangkan bahwa itu gejolak hati, gejolak semangat sangat luar biasa ya. Karena memang di situ melambangkan ikan itu suatu harapan, suatu hoki rezeki Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini memang di bulan 11 Anda ingin mencari hoki rezeki tidak selalu besar ya, karena memang kalau hidup di kita ini mengalami 1 tahun di tahun show tikus ini, orang show kambing ini memang banyak suatu hal yang banyak tidak mengalami kemujuran dan banyak mengalami hal kesialan dan kemalangan ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini Anda kembalilah diberi kesempatan untuk bisa berikhtiar yang baik, suatu rencana dan tujuan yang baik supaya Anda bisa mendapatkan suatu harapan yang baik juga ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau bisa Anda itu kerjakanlah apapun yang Anda inginkan ya kerjakan. Cuma kalau misalnya ingin selalu pengharapan yang tinggi, selalu mendapatkan hasil yang sangat banyak ataupun sangat besar, itu mungkin kita sampingkan dulu karena memang suatu hasil itu kan pasti yang namanya kita bahas belum ada hoki, belum ada rezeki pasti bagaimanapun dipaksa juga tidak akan menghampiri kita ya. Walaupun dipaksa dengan cara-cara kotor ataupun cara-cara yang mungkin dengan cara dukun, guna-guna ataupun yang mengambil hak milik orang lain gitu ya. Itu bagaimanapun juga itu bukan milik kita tapi tetap aja pasti bisa hilang ataupun eh, pergi dengan sendirinya ya, karena memang rezeki itu tidak akan bisa bertahan lama karena memang bukan berada di pemiliknya sendiri ya. Oke, di sini teman-teman ya kalau di sini tidak ada pohon, tidak ada rumah, cuman hanya ada aliran sungai, bebatuan juga, ikan merah. Cuman di sini di bulan 11 ini mengatakan bahwa kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan, bersikaplah terbuka, ramah tamah dengan orang lain di lingkungan sekitar Anda. Jangan bersikap curiga ataupun salah paham, ataupun bersikap sebagai suatu hal yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh dirugikan orang lain ataupun merugikan orang lain juga. Kedua halnya itu adalah hal yang sangat sama, merugikan dan dirugikan. Oke, teman-teman di sini udah cukup tahu ya. Bebatuan itu mengatakan bahwa batu-batu itu banyak di dalam aliran sungai itu mengatakan bahwa
Anda itu jangan terlalu bersikap keras kepala, selalu punya inisiatif sendiri, berpegang prinsip yang terlalu kuat, karena memang itu semua tidak didasari oleh semangat ya, bersikap terbuka dengan harapan yang Anda inginkan ya. Karena memang terkadang apa yang kita terlalu banyak berprinsip itu juga tidak baik. Terkadang juga kita kalau misalnya terlalu bersikap keras kepala itu juga tidak baik ya, karena memang itu tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau kita bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita bisa sesuai dengan tempatnya, karena memang kita harus bisa setarakan, seimbangkan dengan lingkungan sekitar kita ya. Misalnya kita mungkin dituntut untuk lebih banyak bersabar ya, karena mungkin di situ ya kita bisa tahu ke depannya, oh ini di sini banyak kali pekerjaannya, jadi kita mungkin bekerja mungkin dengan sabar tapi hasilnya memuaskan gitu ya. Nah, jadi mungkin satu lagi contohnya, jika memang satu hal itu kita perlu bersikap egois ya, tapi egoisnya itu sangat bagus sekali untuk membela diri, kenapa tidak ya, tapi kita melihat situasi kondisi kita sendiri ya. Nah, oke, itu adalah saya memberikan umpamanya dua contoh untuk Anda semua ya. Oke, di sini juga teman-teman, yang saya lihat di sini, kalau secara keseluruhan dari air ini sih mengatakan bahwa kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak putus asa, jangan terlalu banyak menyalahkan Tuhan, karena memang di sini adalah diberi suatu ujian dan cobaan, karena memang kedepannya nanti akan bisa menjadi pengalaman dan suatu pedoman buat Anda sendiri yang bercocok kambing, karena memang suatu pengalaman yang pahit pasti bisa menjadi suatu pelajaran sangat berharga. Oke teman-teman, di sini udah cukup paham ya, saya menyeduhkan air. Sekarang saya akan melanjutkan dengan meramal kartu remi. Nah, teman-teman di sini seperti biasa saya akan membagikan 3 kartu ya. Nah, tiga kartu ini saya akan meramalkan tentang dari hoki rezeki, 2 percintaan dan kekeluargaan, yang ketiga tentang pencerahan aura ataupun kesehatan ya. Oke, di sini teman-teman saya akan membuka dulu kartu pertama, itu hoki rezeki Anda. Oke teman-teman, kartu pertama udah saya buka ya, mengenai hoki dan rezeki Anda. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu 2 kartunya, mengatakan bahwa ini adalah suatu hoki rezeki ya. Nah, ini di sini mengatakan bahwa Anda lebih banyak berusaha, banyak berikhtiar yang baik, mencari rezeki, mencari hoki yang baik, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih memuaskan ya. Karena memang dengan cara kita berdoa saja, dengan cara kita berdiam diri, kita hanya selalu berpengharapan, tapi tanpa kita berusaha pun kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa ya. Nah, juga jadi di sini kedua kartunya ini mengatakan bahwa Anda itu memang di bulan 11 ini ataupun di bulan-bulan di bulan-bulan yang sebelumnya itu memang lebih banyak mendapatkan kehalangan ya, banyak mendapatkan suatu hal yang memang membuat Anda tuh kehilangan kendali. Hoki rezeki juga tidak ada, membuat Anda tuh jadi tidak membaik ya. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang Anda tuh sangat susah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih positif ya, ataupun mendapatkan suatu hal yang bisa membantu Anda ya. Jadi bulan demi bulan di 1 tahun ini memang Anda banyaknya frustasi dan stres ya. Sehingga lebih banyak berpengharapan, ibarat berpengharapan palsu, berpengharapan yang selalu meminta dan meminta tetapi tidak diberikan ya. Jadi di sini ya mungkin Tuhan masih belum bisa memberikan Anda sesuai harapan Anda, mungkin diberi ujian dan cobaan. Karena memang setiap manusia itu pasti dalam kehidupannya itu pasti selalu ada ujian, selalu ada cobaan. Seperti kita sekolah ya teman-teman, dari kita TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA, sampai kita masuk ke universitas, kampus ya, sampai kita benar-benar bisa jadi dokter, profesor ya, master. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalau saya lihat di sini ya, kita lahir aja pun kita juga sudah banyak belajar ya. Apalagi kita masih belum bisa memasuki sekolah, kita pun juga sudah belajar untuk bisa berdiri, bangun sendiri, jalan kaki sendiri ya, bisa duduk.
bisa makan, bisa minum, itu semuanya kan kita belajar ya dari usia dini, dari kita kecil ya. Nah, jadi di sini ya Anda tetaplah banyak belajar, tetaplah banyak mencari pengalaman karena memang sesuatu hal ya pasti kita tuh selalu membutuhkan suatu pelajaran, ilmu yang sangat berharga ya. Apalagi segala hal yang memang membuat Anda itu bisa mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Jadi kita harus lebih banyak membuat diri kita tuh lebih uh, semangat dan lebih membuat kita itu diri menjadi lebih berharga di kehidupan kita ya. Jadi teman-teman di sini belajarlah nomor satu, kita selalu berpengharapan yang baik, kita banyak berdoa, banyak bersyukur, pantang menyerah itu yang paling penting, karena memang di situ berkat yang luar biasa pasti akan selalu menghampiri kita pada waktunya ya teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau saya lihat di sini hoki rezekinya mengatakan bahwa memang Anda banyak amarah, banyak tersiksa batin ya, banyak bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya di bulan 11 ini. Jadi sehingga di sini ya mungkin teman-teman bisa, kalau bisa Anda bekerjalah dengan baik ya. Anda berusaha dan bekerja dengan baik. Karena memang di sini ya mungkin di bulan 11 ini Anda lebih banyak berusaha dulu ya, lebih banyak bekerja, lebih ekstra karena memang hasil yang didapatkan masih belum bisa memuaskan ya. Terkadang yang didapatkan misalnya kita meminta 50 tapi yang kita dapatkan cuma hanya 10 ataupun 20 saja ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini Anda masih bisa bertemu dengan orang dewa penolong, cuman ya mungkin nggak di bulan 11, mungkin di bulan 12 ataupun di bulan 1 ya. Karena memang di sini ada Anda bisa bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh uh, berani melangkah maju, membuat Anda tuh membangkitkan kembali semangat Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman uh, Anda nantinya bisa bertemu dengan orang dewa penolong dengan ciri-cirinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dengan ciri-cirinya dewa penolong, tapi saya nggak tahu ya kapan bertemunya ya. Tapi nanti udah waktunya tiba nanti bakal bisa bertemu dengan ciri-ciri orang ini ya. Ciri-ciri orang ini seperti orang yang berkulit kuning langsat, ya, rambutnya lurus, tinggi, badan berisi, tegap ya, berwibawa ya. Ini adalah orang yang dewa penolong yang bisa datang membantu Anda ya. Tapi saya nggak tahu kapan bisa datang menghampiri Anda. Tapi di sini ya mungkin teman-teman lebih banyak bersabar ya. Tetaplah berpengharapan tinggi, tetaplah banyak berdoa. Pasti mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau. Kalau misalnya kita selalu berpengharapan kita tidak dikabulkan, mungkin Tuhan akan memberikan Anda yang lebih baik lagi ya. Oke, di sini saya akan membuka lagi pesannya apa. Di sini pesannya mengatakan bahwa Anda cinta dengan keluarga Anda ya. Anda membutuhkan keluarga Anda, meminta dukungan, meminta rasa kasih sayang, peduli, minta doa ya, minta dari keluarga Anda supaya bisa membantu Anda dengan doa ataupun dengan keinginan yang berpengharapan yang sangat bagus ya. Nah, jadi di sini ya keluarga Anda pasti mencintai Anda, memperhatikan Anda dan selalu mendoakan Anda ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu takut karena memang walaupun memang hoki rezeki masih belum bisa berjalan dengan lancar, tapi mudah-mudahan dengan adanya doa dan dukungan dari keluarga Anda masih bisa bangkit dan selalu mendapatkan hasil yang baik dan bertemu dengan orang yang baik. Oke, teman-teman di sini saya akan melanjutkan lagi dengan kartu kedua yaitu percintaan dan kekeluargaan. Oke, teman-teman di sini ya mengenai percintaan dan kekeluargaan untuk orang yang bercocok kambing ya. Memang di sini sih kalau yang saya lihat sih memang lebih banyak membuat rencana tujuan ya. Ini di sini memang sudah ada sepakat ataupun yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh keluarga Anda sendiri ataupun sepasang suami istri ya ataupun sepasang kekasih ya. Di sini kalau saya lihat di sini ya semua berhubungan dengan uang ya. Baik dari segi yang berpasangan yang ingin menikah ini masih belum bisa ya karena memang di sini masih banyak membutuhkan modal untuk perkawinan karena memang di sini ya masih mungkin kalau saya lihat di sini untuk orang cok kambing yang ingin menikah masih ditunda-tunda ya sampai 4 bulanan ke depannya ya. Jadi di sini masih belum bisa terkumpul. Jadi kiranya ya memang teman-teman lebih banyak berdoa, tetaplah menunggu
berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari uang yang lebih supaya Anda bisa melanjutkan ke pernikahan ya. Nah, sedangkan orang yang bercocok kambing yang sudah berpasangan suami istri, ini sih memang rencana sih segala hal yang berhubungan dengan uang ya. Mungkin dari sisi segi untuk beli rumah ataupun memang untuk usaha dagang ya. Memang modal memang butuh modal yang sangat banyak sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kalau saya lihat masih belum ada harapan, jadi mungkin cahaya terang masih belum bisa datang untuk membantu Anda ya. Jadi ya kiranya ya teman-teman lebih banyak bersabar dan menunggu sampai akhirnya Anda benar-benar dibukakan rezeki, diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Oke, di sini tidak ada suatu hal yang mengganjal ya. Di sini sih memang untuk orang cok kambing memang tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda terlebih jengkel karena memang di sini ya lebih banyak berhubungan dengan uang ya. Itu juga untuk orang yang bercocok kambing yang masih belum menikah ataupun punya pasangan, ibarat masih single ataupun jomblo, ya mungkin di bulan 11 ini Anda masih belum bisa bertemu dengan jodoh, tapi setidaknya Anda masih banyak bersabar ya. Mungkin 2 bulan ke depan Anda baru bisa mendapatkan jodoh yang baik. Jadi di sini lebih banyak berdoa dan jangan berputus harapan ya. Oke, di sini teman-teman saya akan lanjutkan lagi ke kartu ketiga yaitu pencerahan aura Anda dan kesehatan. Oke, teman-teman, kartu ketiga sudah saya buka ya. Di sini mengenai pencerahan aura dan kesehatan Anda ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dulu 2 kartunya ini. Nah, pencerahan dan aura Anda kesehatannya sangat tidak bagus sekali ya. Sangat gelap dan tidak mendapatkan suatu jalan keluar. Nah, jadi di sini Anda butuh pencerahan aura, bukanlah buanglah segala kesialan Anda dalam dan diri badan Anda. Terus yang kedua, Anda bukalah seluruh aura Anda supaya Anda tuh bisa lancar dan sukses, bisa dihargai dan dihormati, bisa ada orang yang siap ingin membantu Anda ya. Jadi pencerahan aura itu bukan hanya mencerahkan aura Anda, tetapi membuang semua kesialan Anda. Terus yang kedua, membuka kembali segala aura Anda supaya Anda menjadi kembali normal sedia kala Anda bisa mendapatkan suatu hal yang positif yang menghampiri Anda. Dan segala sikap, sifat, dan tingkah laku Anda bisa berubah menjadi lebih membaik lagi. Jadi segala hal yang positif bisa menghampiri Anda lebih jauh, lebih dekat, bahkan bisa setiap hari mendekati Anda. Ya, teman-teman di sini ya Anda tidak perlu banyak bersedih karena memang banyak ujian dan banyak cobaan di bulan 11 sehingga Anda benar-benar bisa lebih ekstra, lebih kuat dan lebih banyak bersabar untuk menghadapi itu semua karena kedepannya bakal bisa mendapatkan suatu hasil yang berkah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Oke. Nah, jadi di sini 2 kartu ini mengatakan bahwa tujuannya ini memang banyak dilanda suatu emosi, rasa semangat yang berkobar-kobar tapi akhirnya jatuh juga ya, yang berinisiatif untuk mencari uang rezeki tapi akhirnya menjadi loyo, menjadi tidak semangat, akhirnya ya mungkin banyak kemalasan, banyak mungkin hasutan-hasutan dari jiwa Anda, pikiran Anda yang berpikir tidak baik ya sehingga apapun semua jadi terbengkalai, apapun ya susah untuk bisa membangkitkan gairah kembali ya. Jadi kiranya untuk orang cocok kambing ini kiranya Anda konsultasi dengan saya, mencarilah saya untuk pencerahan aura ya supaya saya bisa membantu Anda lebih secepatnya supaya di bulan 11 ini Anda lebih berarti dan tidak berpikiran negatif terus ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu pencerahan aura ini ya. Di sini memang banyak bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Di sini ada 3 orang ya. Coba saya akan ambil dulu kartunya. Nah, di sini teman-teman 3 kartu ini. Nah, ini kartu orang pertama yaitu orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing. Ini adalah orang yang benar-benar sangat tidak baik. Orang yang tidak bagus sekali, yang sangat membuat Anda tuh jadi tidak baik. Ya, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh tidak semangat ataupun termakan omongan dia karena omongan dia tuh mungkin termakan omongan yang sangat pedas ataupun memang sakit hati ya. Terus yang kedua, ini juga adalah orang yang memang sama-sama berkulit hitam ya. Ini adalah rambut ikal, rambutnya panjang, rambut ikal berkulit hitam, nggak terlalu tinggi, juga kurus.
ya, juga nggak terlalu gemuk ya. Ini adalah benar-benar orang yang benar-benar dua orang ini sangat tidak baik sekali ya. Nah ini orang ini benar-benar bisa saja mereka adalah suami istri ataupun mereka itu adalah suatu mungkin teman kerja Anda ataupun mungkin lingkungan sekitar Anda ya yang selalu berbuat hal-hal yang tidak baik kepada Anda. Itu juga di sini di bulan 11 ini Anda bakal bertemu dengan Dewa Penolong. Dewa Penolongnya ini adalah orang yang berkulit sawo matang, lumayan tegap ya, lumayan tinggi, lumayan berisi ya. Cuman nih orang ini nanti bakal bisa membantu Anda, cuman ya membantu Anda tuh tidak terlalu banyak ya, mungkin tapi ala kadarnya saja ya. Nah, jadi di sini ya mungkin berhubungan dengan uang ya. Jadi mungkin bisa membantu Anda dalam penderitaan Anda ya. Nah, oke di sini teman-teman udah cukup tahu ya. Nah, jadi di sini ya mungkin kartunya ini sangat tidak bagus sekali ya. Tapi di sini ya kembalilah Anda berpikir positif karena memang positif itu pasti kita bisa berpikir negatif ya. Sedangkan negatif aja kita bisa berpikir positif. Jadi kita sebagai manusia pasti kita tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, positif atau tidak, ya kita sendirilah yang mengetahui dan menilai ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini intinya itu Anda masih bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Cuman satu-satunya Anda pencerahan aura, bukalah kembali aura Anda supaya Anda itu benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Oke, di sini saya akan buka lagi pesannya apa. Nah, satu kartu ini mengatakan bahwa memang Anda lebih banyak gelisahnya, ya kurang bisa yakin ya, karena memang takutnya satu sisi memang Anda takut supaya tidak bisa membahagiakan keluarga, akhirnya juga rezeki, hoki juga tergantung-gantung, uh, sangat kecewa pada diri sendiri, akhirnya kesel, uang didapatkan juga tidak bisa memberikan yang banyak untuk keluarga Anda sendiri ya. Nah, jadi di sini ya mungkin Anda lebih banyak pencerahan aura ya. Carilah saya bagaimana solusi kemudahan supaya saya bisa membantu Anda ke depannya. Ya, di sini udah cukup paham ya. Evan Jaya sudah memberikan tahu semuanya. Jadi untuk orang yang bersio kambing, kiranya Anda bisa mengambil hal positif dan selalu berpikir mandiri dan dewasa ya, supaya Anda jangan terlalu terpaut dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini teman-teman ya, Anda carilah saya untuk berkonsultasi, membantu Anda ya. Jika Anda tidak, ya mungkin sebagai hiburan saja. Jika ramalan ini bisa bersifat positif, membawa kebaikan kepada Anda, ya Anda syukuri, Anda ambillah suatu harapan yang baik. Jika tidak, ya sebagai hiburan saja. Nah, jadi teman-teman di sini suatu ramalan sudah selesai. Ya, saya sangat senang sekali Anda sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kiranya ya teman-teman bisa membangkitkan gairah dan semangat Anda supaya di bulan 11 ini lebih bermakna dan lebih menarik ya. Supaya punya harapan yang lebih membaik lagi. Jadi di sini teman-teman, saya udahan dulu ramalan ini. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.